Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang peluang ya, yang merupakan dasar dari statistika inferensia. Jadi seperti yang kalian sudah tahu dari video yang sebelumnya bahwa statistik itu bisa kita bagi dua, yaitu statistika deskriptif dan inferensia. Statistika deskriptif itu terkait dengan cara kita mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengolah data itu agar lebih mudah untuk dipahami, seperti kita tampilkan dalam bentuk tabel atau grafik gitu ya. Nah, statistika inferensia itu terkait dengan bagaimana kita mengambil kesimpulan ya dari sampel yang bisa kita generalkan untuk populasi gitu ya. Jadi kalau dari gambar ini kalian bisa lihat di sini ya, misalkan ini adalah populasi. Dari populasi ini kita ambil sampel. Nah, dari sampel ini yang kita analisis gitu. Nah, kemudian hasilnya kita generalkan untuk si populasi gitu ya. Misalkan saya masak sepanci sop gitu, saya mau coba apakah sopnya ini rasanya udah cukup, asinnya sudah cukup gitu. Nah, saya hanya ambil 1 sendok, kemudian saya incip gitu kan. Nah, kalau misalnya saya ini kurang asin, berarti itu 1 panci itu semuanya kurang asin gitu kan kesimpulannya. Yang 1 panci ini adalah si populasinya, yang 1 sendok ini adalah sampel. Oke, jadi bisa dipahami ya. Nah, dasar dari statistika inferensia itu adalah peluang. Oke, kita lihat beberapa istilah yang dipakai dalam peluang ya. Jadi di sini ada eksperimen atau percobaan, kemudian ada ruang sampel, dan ada kejadian. Oke. Apa itu percobaan? Percobaan itu adalah proses. Eksperimen atau percobaan itu adalah prosedur yang dijalankan pada kondisi yang sama dan dapat kita amati hasilnya atau biasa disebut outcome-nya. Ruang sampel itu adalah kumpulan dari semua kejadian yang mungkin timbul akibat dilakukannya suatu percobaan. Oke. Sedangkan peristiwa itu adalah bagian dari ruang sampel. Oke, sekarang kita lihat contoh dari eksperimen, ruang sampel, dan peristiwa. Misalnya eksperimennya adalah pelemparan sebuah mata uang logam 2 kali. Nah, di sini hasilnya tentunya adalah sisi mata uang yang tampak, kan? Nah, misalkan saya simbolkan sisi muka itu adalah M dan sisi belakang itu adalah B ya. Maka ruang sampelnya yang mungkin itu adalah muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang-belakang. Itu adalah anggota ruang sampelnya. Nah, misalkan saya notasikan A itu adalah paling sedikit muncul 1 belakang. Nah, kita lihat di ruang sampel itu yang ada belakangnya itu adalah MB, BM, dan BB. Karena di sini paling sedikit, jadi 2 belakang juga boleh masuk di dalam A ya. Oke, jadi jika kita perhatikan anggota dari A itu adalah bagian dari si ruang sampel ya. Jadi anggota A ini ada 3 dan itu merupakan yang semuanya merupakan anggota dari ruang sampel. Oke. Contoh kedua misalnya muncul sisi yang sama, kejadian muncul sisi yang sama itu saya simbolkan dengan B ya, himpunan B. Jadi anggota dari B ini adalah MM dan BB ya. Kalian bisa lihat di situ MM dan BB itu juga bagian dari ruang sampel.
Baik, sekarang kita lihat contoh lainnya. Misalnya eksperimennya itu sebuah biji kedelai ditanam. Nah, hasilnya di sini tumbuh atau tidak tumbuh. Jadi biji kedelai ini bisa tumbuh, bisa tidak tumbuh. Nah, ruang sampelnya itu adalah tidak tumbuh atau tumbuh. Misalnya saya simbolkan tidak tumbuh itu dengan 0 dan tumbuh itu dengan 1, maka saya bisa juga menuliskan ruang sampelnya itu adalah anggotanya 0 dan 1. Nah, misalkan A itu adalah kejadian biji kedelai tumbuh, maka anggota dari A itu adalah 1. Oke. Nah, 1 ini adalah bagian dari ruang sampel, karena ruang sampelnya tadi adalah anggotanya 0 dan 1. Oke. Baik, kita lihat satu contoh lagi ya. Misalnya di sini eksperimennya adalah memilih seorang mahasiswa secara random, kemudian dicatat IP-nya. Ya. Karena di sini yang dicatat IP-nya, tentunya hasilnya outcome yang mungkin itu adalah bilangan antara 0 sampai dengan 4, karena kita tahu rank dari IP itu adalah 0 sampai dengan 4. Nah, sehingga ruang sampelnya itu adalah himpunan bilangan antara 0 sampai dengan 4, yaitu 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4, dengan X ini anggota real ya, himpunan bilangan real antara 0 sampai dengan 4. Nah, kemudian misalnya di sini peristiwanya adalah saya notasikan dengan A, itu adalah IP di atas 2, maka yang mungkin terambil dari yang peristiwa A ini, IP di atas 2 itu, yang mungkin adalah nilai antara 2 sampai dengan 4 gitu ya. Jadi 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4, dengan X nya anggota real. Kemudian misalnya B ini adalah terpilih IP di bawah 1. Nah, maka IP yang mungkin tercatat di situ adalah bilangan antara 0 sampai dengan 1. Oke. Nah, bila pada contoh sebelumnya itu tadi kita lihat anggota ruang sampelnya itu dengan melist dulu gitu ya, hasil dari eksperimennya apa, kemudian kita list di ruang sampelnya sehingga kita tahu banyaknya anggota ruang sampel itu berapa. Nah, bila kita lakukan sebuah eksperimen dengan hasil yang banyak, kita akan kesulitan untuk melakukan list tersebut gitu. Nah, kita bisa melakukan menghitung peluang itu tanpa perlu melist anggota ruang sampel. Kita bisa menggunakan permutasi dan kombinasi untuk menghitung banyaknya anggota ruang sampel ya. Sekarang langsung saja kita lihat contohnya. Di sini misalnya kita akan melakukan percobaaannya itu adalah menyusun huruf A, B, C. Hasilnya di posisi pertama kita masih memiliki 3 kemungkinan huruf, yaitu A, B, C. Dan bila di posisi pertama sudah terisi, maka di posisi kedua kita hanya memiliki 2 kemungkinan huruf. Dan bila di posisi pertama dan kedua sudah terisi, maka di posisi ketiga kita hanya memiliki 1 kemungkinan. Dengan demikian, susunan ketiga huruf tersebut dapat terjadi melalui 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 6 kemungkinan. 6 kemungkinan tersebut kalau kita list, ini adalah anggota dari ruang sampel, yaitu ABC, ACB, BAC,
BCA, CAB, dan CBA. Ya. Keenam susunan tersebut biasa disebut dengan permutasi. Jadi secara general bila percobaannya itu adalah menyusun n unsur yang berbeda, maka banyaknya anggota ruang sampel adalah n faktorial. Nah, bila dari n unsur yang berbeda itu kita hanya ambil r unsur saja, maka jumlah susunan atau permutasinya adalah n permutasi r sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial. Kita lihat contohnya di sini. Misalnya kita akan menyusun dua huruf dari huruf A, B, C, D. Jadi di sini n-nya ada 4, yaitu A, B, C, D. Kita hanya akan menyusun dua huruf. Maka kita akan punya anggota ruang sampelnya adalah NPR, yaitu sama dengan n-nya di sini 4, r-nya 2, berarti 4 permutasi 2, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial. Oke. Sehingga di sini hasilnya nanti anggota dari ruang sampelnya adalah 12 kemungkinan susunan huruf. Baik, sekarang kita lihat bagaimana jika unsur yang akan kita susun itu ada unsur yang sama. Coba kita lihat lagi contoh yang awal tadi ya, yang kita menyusun 3 huruf A, B, C ya. Jika di situ A-nya ada 2, jadi misalkan B-nya itu saya ganti menjadi A juga, maka di sini nanti di ruang sampelnya itu anggotanya akan menjadi AAC, ACA, AAC lagi, ACA, CAA, CAA. Ya. Kalian lihat di sini ada unsur yang sama, ada anggota ruang sampel yang sama, yaitu AAC, dan AAC itu ada dua kali dia muncul, demikian juga dengan ACA dan CCA. Jadi anggota ruang sampel di sini yang tadinya 6 menjadi 3, yaitu AAC, ACA, dan CAA. Dengan demikian, jumlah permutasi dari 3 huruf, di mana 2 huruf diantaranya adalah sama, hanya terdapat sebanyak 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, itu sama dengan 3. Oke, secara general, jika suatu set objek yang terdiri atas n unsur dapat dikelompokkan menjadi K kelompok yang berbeda, di mana kelompok 1 terdiri atas n satu unsur yang sama, kelompok 2 terdiri atas n 2 unsur yang sama, demikian seterusnya sehingga kelompok ke K itu terdiri atas n K unsur yang sama, maka dari ke n unsur tersebut akan dapat disusun sebanyak n faktorial dibagi dengan n1 faktorial dikali n2 faktorial sampai dengan nk faktorial permutasi yang berbeda. Dalam menyusun unsur-unsur, ada kalanya kita hanya tertarik pada jumlah susunan yang berbeda tanpa menghiraukan urutan dalam suatu susunan. Nah, permutasi yang demikian itu kita sebut dengan kombinasi. Kita lihat lagi contoh sebelumnya, saat kita menyusun 4 huruf A, B, C, D, kemudian kita hanya akan mengambil 2 huruf, maka untuk permutasinya ruang sampelnya adalah sebagai berikut ya. Nih, ada 12 anggotanya. Nah, untuk
kombinasi yang mungkin tersusun itu adalah ini ya, anggota ruang sampelnya ada AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Oke, coba perhatikan bahwa dalam kombinasi urutan dalam setiap susunan tidak dibedakan. Misalnya AB itu tidak dibedakan dengan BA. Jadi AB dan BA itu kita anggap sama. Sedangkan dalam permutasi kedua susunan tersebut dibedakan satu sama lain, sehingga kita tulis sendiri tuh AB, BA gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa AB dan BA adalah dua permutasi yang berbeda dari kombinasi huruf yang sama. Oke. Jadi kita punya aturan selanjutnya, yaitu jika dari N unsur yang berbeda diambil R unsur, maka jumlah kombinasinya dinotasikan dengan N C R atau dibaca dengan kombinasi tingkat R dari N unsur adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N min R faktorial. Baik, nanti di video selanjutnya kita akan melihat 3 macam pendekatan dalam menginterpretasikan peluang yang biasa kita gunakan ya. Nah, kemudian kita juga akan melihat beberapa aturan dasar peluang. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.